Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hari ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali untuk menjawab request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita membahas tentang artis ya. Artisnya juga kita bahas, tapi kita akan lebih condong untuk sinetronnya ya. Jadi ini ada request supaya membacakan kira-kira bagaimana rating dari sinetron Roda-Roda Gila. Nah, sinetron Roda-Roda Gila ini dibintangi oleh salah duanya adalah Junior Robert, kemudian juga Kalista Arum. Nah, ini cukup menarik ini, perpaduan antara Kalista Arum dan juga Junior Roberts. Nah, sebelum kita masuk dan membahas lebih dalam lagi, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang sinetron Roda-Roda Gila. Dan seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja DM Instagram saya di @aditex_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup? Kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Oke, untuk teman-teman ketahui, saya pribadi belum pernah nonton sinetronnya ya, jadi saya belum ada bayangan itu sinetronnya seperti apa. Tapi ini saya sebagai orang yang awam saja ya, saya memang tidak terlalu suka nonton sinetron, dan di sini saya lebih sebagai penengah saja. Saya akan mencoba untuk membaca menurut versi saya sendiri. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang koin emas ya, koin emas berlambang bintang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Dan di sini juga terlihat ada seorang wanita yang sedang berada di sebuah taman ya, dan di tangannya ini dihinggapi oleh seekor burung. Di sini terlihat bahwa sebenarnya untuk cerita dari Roda-Roda Gila ini ya, kita singkat saja menjadi RRG ya. Sinetron dari RRG ini sebenarnya cukup menarik untuk disimak. Kemudian juga ada beberapa kalangan juga yang mungkin agak kurang suka dengan RRG, entah ini karena pemainnya ataupun juga faktor yang lain, saya masih kurang paham. Tapi di sini saya juga melihat ada banyak antusiasme juga dari para masyarakat, khususnya yang sangat penasaran dengan sinetron RRG ini. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin tentang pemainnya, ini ada Kalista Arum, kemudian juga Junior Roberts yang merupakan adik dari Cinta Bryan. Nah, jadi ini sebuah perpaduan yang cukup unik ya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang Kalista Arum dan juga Cinta Bryan ya, itu banyak sekali huru-hara tentang mereka berdua. Karena antara Kalista Arum dengan Cinta Bryan ada yang menggosipkan bahwa mereka memiliki hubungan khusus. Tapi kalau saya pribadi membaca mereka itu seperti kakak adik. Nah, sekarang adiknya dari Cinta Bryan yaitu Junior Roberts ternyata dipasangkan dengan Kalista Arum. Nah, ini menurut saya perpaduan yang cukup unik karena usia mereka yang tidak sejauh antara Kalista Arum dengan Cinta Bryan. Nah, jadi di bawahnya sedikit ya. Tapi di sini juga saya melihat ada chemistry yang menurut saya akan dibangun
oleh Kalista Arum dan juga Junior Robert. Di sini juga ada hal-hal yang mungkin harus dilihat oleh para penonton ya. Salah satunya adalah kalau misalkan memang ingin menikmati suatu sinetron ya, minimal ada antusiasme terlebih dahulu, kemudian juga melihat awalnya seperti apa, jadi alurnya itu jelas. Kalau misalkan sudah kurang suka dengan pemainnya ataupun bagaimana, itu mau bagaimanapun juga nantinya akan susah untuk mengikuti ceritanya. Nah, di kartu yang pertama ini saya lihat ada faktor-faktor seperti itu, tapi banyak juga orang yang penasaran, nggak peduli itu artisnya siapa, pemainnya siapa, tapi penasaran dengan ceritanya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia. Di sini muncul kartu The Devil. The Devil ini adalah salah satu dari kartu mayor dan salah satu juga ya, salah satu dari kartu yang agak negatif ya, agak negatif dalam arti ini adalah salah satu dari kartu yang buruk juga. Malah dari tumpukan kartu tarot ini adalah kartu yang paling sering dihindari, kemudian juga seperti memberikan indikasi bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya tidak sampai ada musibah, tidak sampai ada gangguan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang sinetron RRG, kemudian ada kartu Devil ini, saya lihat memang ada beberapa kalangan ya. Ini seperti menunjukkan bahwa ada penekanan ya, ada penekanan bahwa berbagai kalangan ya tidak semerta-merta mendukung sinetron ini. Ada yang merasa bahwa sinetron ini kurang mendapatkan perhatian dari penonton, tapi itu kan masalah selera. Di kartu yang pertama tadi saya melihat bahwa masih banyak juga antusiasme masyarakat yang ingin melihat ataupun juga ingin mengikuti ya. Kalau misalkan ada kemauan untuk mengikuti dari awal ya, dari awal tayang sampai saat ini ya, itu mungkin akan ada gairah juga mengikuti dari awal sampai kapanpun itu, sampai berakhir besok. Nah, yang ditanyakan juga adalah kira-kira mungkin nggak sih sinetron RRG ini akan bungkus lebih cepat. Nah, kalau misalkan kartu ini muncul, saya melihat ada kemungkinan tersebut ya. Ada kemungkinan bahwa ratingnya mungkin dikhawatirkan ya, dikhawatirkan itu nggak bisa mendongkrak, nggak bisa membuat sinetron ini tuh lebih naik lagi. Ada indikasi dan juga ketakutan seperti itu. Tapi kalau misalkan tentang sinetronnya akan bungkus lebih cepat, di kartu ini terlihat memang ada faktor-faktor yang membuat sinetron ini mungkin bisa bungkus lebih cepat. Mungkin kalau misalkan sudah sepi penonton ya, jalan ceritanya juga kurang menarik, tidak ada cerita yang berkembang, itu pastinya akan menjadi sebuah momok juga ya untuk produksinya. Jadi saya rasa ini harus lebih diperhatikan lagi dan juga lebih kreatif lagi untuk mengolah cerita supaya ceritanya itu bisa dinikmati berbagai macam kalangan, kemudian juga semakin menarik untuk disimak. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga ataupun juga kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 buah pedang di sini. Dan di kartu yang ketiga ini saya melihat sebenarnya untuk rating dari RRG ini ya, sebenarnya cukup bagus. Saya lihat ratingnya cukup bagus, khususnya untuk di awal-awal ini ya. Untuk di awal-awal ini ratingnya cukup bagus, masih bisa bersaing, masih bisa memberikan sajian yang menarik ya untuk para penonton. Mungkin khususnya untuk yang memberikan apresiasi yang tinggi untuk sinetron RRG ataupun juga yang sudah sangat penasaran dengan cerita RRG, kemudian dia itu menyaksikan dari
awal sampai saat ini. Kalau misalkan memang ceritanya akan berkembang lebih bagus, saya rasa di sini ada titik terang di mana RRG akan bisa lebih panjang lagi. Bukan berarti RRG akan bungkus lebih cepat dan itu akan pasti, tidak seperti itu ya. Ada banyak hal di sini yang bisa dikembangkan, ada banyak hal yang bisa dipertimbangkan. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini ya, dan yang ditanyakan adalah bagaimana tentang rating, bagaimana kemungkinan sinetron dari RRG ini apakah akan bungkus lebih cepat, apakah akan bisa panjang episodenya. Di ketiga kartu ini ada satu yang menjadi perhatian saya, adalah kartu The Devil. The Devil ini seperti menunjukkan bahwa banyak sekali yang meragukan, banyak sekali orang yang bertanya-tanya apakah sinetron ini akan bisa booming seperti sinetron-sinetron lain. Nah, kalau saya melihat dari ketiga kartu ini memang agak pesimis ya, agak pesimis. Tapi bukan berarti tidak bisa memberikan harapan yang lebih besar lagi. Saya berharap sinetron ini bisa memberikan tontonan yang bermutu dan juga sinetronnya memiliki episode yang cukup panjang. Jadi jangan kemudian kurang banyak ditonton kemudian langsung bungkus gitu aja. Kalau bisa harus ada inovasi, kemudian juga hal-hal yang menarik untuk disimak. Dan kalau misalkan saya mengambil kesimpulan ya, sebenarnya ratingnya bagus, cuman ada banyak kekhawatiran dari para penonton, kemudian dari beberapa orang yang mungkin kurang suka dengan pemainnya sehingga merasa gak perlu nonton sinetronnya, meskipun kayaknya ceritanya bagus tapi males sama si A, si B, si C misalkan ya. Kan yang namanya artis atau public figure nggak semuanya ada fansnya, ada hatersnya juga pastinya. Nah, mungkin itu menjadi salah satu faktor ya yang membuat rating ataupun juga episode dari RRG ini dipertanyakan apakah akan panjang atau tidak. Nah, jadi kalau saya pribadi berharapnya bisa konsisten ya. Kalau misalkan ratingnya cukup bagus, bisa naik lagi dan bisa stabil. Nah, semoga saja seperti itu, karena bagaimanapun juga saya mengapresiasi dibuatnya sinetron ini. Semoga bisa menjadi penghibur juga untuk para penonton dimanapun Anda berada ya. Yang penting tetap memberikan dukungan bagi yang memang menyaksikan ataupun juga mendukung. Kalau misalkan memang kurang suka ya jangan kemudian memberikan statement yang menjatuhkan ataupun bagaimana ya. Pokoknya doakan saja yang terbaik untuk sinetron RRG dan untuk semua tim, semua kru, semua artis yang terlibat di situ. Semoga ini bisa menjadi batu loncatan dan juga supaya karirnya bisa lebih baik lagi. Dan itu tadi ya prediksi untuk sinetron RRG. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua, khususnya yang sudah request. Dan untuk request yang lainnya saya akan tunggu. Silahkan tulis saja di kolom komentar ataupun juga di sosial media saya ya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Esquero mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.